Dengar Bapak. Oke. Oke, hari ini saya akan melanjutkan pertemuannya dengan Bu Triana untuk kimia zat toksik ya. Kemarin dengan Bu Triana belajarnya apa aja? Belajar apa? Oke, kalau untuk sore ini kita akan belajar tentang dasar pengolahan limbah, terutama limbah B3. Mungkin ada yang bisa bantu limbah B3 itu apa ya? Yang kalian tahu limbah B3 itu apa? Gak apa-apa, jawab salah gak apa-apa. Gak ada jawaban salah. Kalau salah kan, kalau takutnya bisa tanya ChatGPT atau Google ya. Oh ya, apa limbah B3? Izin menjawab, Bapak. Oke, Dewinda. Limbah B3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun. Hmm. Oke, terima kasih Dewinda. Ya, B3 itu eh, Cek. bahan berbahaya. Apa? Ya, Devina? Mohon maaf Bapak belum mute mic. Oh ya, oke. Jadi limbah B3 itu adalah bahan beracun, berbahaya dan beracun kan ya, atau bahan beracun berbahaya, terserah sama dengan sama-sama B-nya kan. Jadi intinya limbah B3 ini atau limbah, limbah itu adalah sesuatu yang tidak terpakai lagi, sesuatu yang tidak digunakan lagi. Tapi bisa didaur ulang, itu limbah. Misalnya eh, ada orang makan pisang, kulit pisangnya, misalnya Dimas makan pisang kan ya.
Nah, pisangnya dimakan, kulitnya kan dibuang. Nah, kulit itu limbahnya. Kemudian eh, lagi makan apa pentol, ada plastiknya. Pentolnya dimakan, plastiknya, kemudian apa lidinya itu limbah karena nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa dimakan, tapi nanti bisa diolah lagi. Itu namanya limbah. Kemudian kalau B3 bahan beracun berbahaya, yaitu limbah atau sisa buang dari suatu produksi. Atau misalnya kita menghasilkan sesuatu yang nggak terpakai lagi, tapi itu memberikan efek berbahaya bagi lingkungan. Itu B3. Dalam jumlah kecil dia berbahaya, apalagi jumlahnya banyak. Misalnya, kalau kita nyuci baju, air busanya itu limbah. Itu kalau kamu nyuci baju ya, air busanya limbah. Kena air, kena air, kena air, kena air, kena air, maka jadi dia di pembuangan tidak jadi berbahaya karena sudah mengalami pengenceran dengan air. Beda dengan kalau kamu bikin usaha laundry. Ketika kamu bikin usaha laundry, yang dicuci itu kan banyak banget. Kan nggak banyak bajumu saja yang dicuci. Kan banyak banget ya. Nah, karena dicuci banyak, maka surfaktan pada detergen, kemudian bahan kimia misalnya KOH atau NaOH, kemudian lemak pada deterjen, terutama surfaktannya. Ini kan memberikan dampak lingkungan yang berbahaya bagi perairan. Nah, itu menjadi limbah B3 karena jumlahnya yang banyak dan tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat diencerkan oleh air, kemudian tidak dapat didaur ulang oleh apa oleh lingkungan sehingga dia menjadi apa limbah yang berbahaya bagi lingkungan sehingga disebut juga berbahaya dan surfaktannya itu kalau masuk ke perairan tanah itu beracun maka menjadi bahan berbahaya dan beracun tadi. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau saya makan pisang, nah, kulit pisangnya itu limbah, tapi dia tidak masuk berbahaya karena kulit pisang itu jika dimanfaatkan lagi dibuat tepung atau mau digoreng kan, kulit pisangnya digoreng itu masih bisa dimakan lagi dan tidak berbahaya. Kecuali Anda misalnya makan pentol tadi ya, makan pentol, kemudian plastik. Nah, plastiknya ini dia dapat terurai oleh eh, bakteri yang ada apa ya bakteri yang ada di lingkungan organisme sehingga dia berbahaya bagi apa tanah sehingga itu menjadi B3 kalau dalam jumlahnya besar. Nah, itu bedanya apa itu limbah dan apa itu limbah B3. Bentar. Yang pertama tentang limbah tadi. Nah, latar belakang pengelolaan limbah itu apa? Jadi limbah tadi kan berbahaya. Ada limbah yang tidak berbahaya. Keduanya itu masih bisa diolah. Satu yang tidak berbahaya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi makanan substitusi, misalnya seperti tadi ya, daun pisang atau dari kulit pisang. Kalau berbahaya itu diolah supaya dia jumlahnya tidak besar, yang dapat dalam dosis yang besar itu dia akan mempengaruhi atau merusak lingkungan, terutama ekosistem. Sehingga dilakukan pengolahan. Jadi fungsi pengolahan ini tidak hanya limbah X ini diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Misalnya seperti plastik. Plastik itu dimasukkan ke dalam apa? Botol plastik, kemudian ditumpuk-tumpuk jadi ecobricks misalnya. Tidak hanya seperti itu. Lah kalau itu plastik kan masih bisa. Nah, seperti tadi, kalau surfaktan, gimana caranya? Maka ditampung dalam bak tertentu, kemudian dia sebisa mungkin diencerkan, setelah diencerkan, kemudian dia dialirkan, sebisa mungkin surfaktannya diendapkan atau ditangkap, kemudian menjadi
air bersih ini bisa baru dibuang. Kalau surfaktannya jangan langsung dibuang. Nah, itu cara contoh dari pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah itu tidak hanya menjadi sesuatu yang lebih dapat dimanfaatkan, tetapi dikurangi jumlahnya supaya tidak membahayakan lingkungan. Nah, latar belakangnya apa? Banyak nih pengguna bahan racun berbahaya ini dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan rumah tangga, kesehatan, pertambangan, perindustrian, itu banyak. Misalnya di rumah tangga, seperti tadi ya, eh, penggunaan aerosol yang digunakan untuk karbol atau aerosol yang digunakan untuk membersihkan apa? eh itu juga berbahaya. Kemudian terutama seperti tadi mencuci baju itu limbah berbahaya yang ditimbulkan dari rumah tangga. Kemudian dari kesehatan, nah kesehatan ini banyak, bisa limbah medis, bisa limbah radioaktif, bisa limbah dari makanan, itu banyak. Pertambangan, apalagi pertambangannya, limbah dari asapnya, limbah dari pencemaran lingkungannya karena membuang sisa dari proses pertambangan atau apa pembuangan produksi pertambangan yang memang tidak dapat yang sisa olahan yang jalan misalnya seperti ini. Ada pertambangan emas. Nah, pertambangan emas dia ngambil emas ya, ngeruk emas. Setelah diambil ada emasnya yang lewat, yang lolos. Nanti akan ditambang lagi di tempat lain. Nah, itu contoh dari apa limbah yang ditemukan dari proses pertambangan. Industri misalnya industri apa namanya? Kertas. Nah, industri kertas itu untuk pemutihannya dia pakai apa misalnya untuk pengolahannya dia pakai soda api. Nah, soda api itu kalau dibuang ke lingkungan itu juga berbahaya. Nah, karena penggunaan-penggunaan tadi lah yang mengapa latar belakangnya adanya pengelolaan limbah B3. Nah, kemudian penghasil limbah B3 itu terutama adalah industri. Adanya pembuangan limbah B3 ini itu akan menjadikan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, kendalanya sangat besar karena menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama lingkungan air, itu akan menjadi permasalahan. Sehingga air menjadi lumpur, abu, sehingga menjadi awalnya menjadi kuning, sehingga menjadi gelap. Nah, salah satu ini maka perlu adanya proses pengolahan limbah supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, kenapa harus dikelola? Limbah harus dikelola karena alasan lingkungan yang utama untuk menjaga ekosistem. Karena limbah tadi itu berpotensi itu mencemari lingkungan kehidupan manusia. Sehingga untuk itu limbah harus dikelola dengan suatu proses dan pendekatan untuk memperkecil dampaknya. Yang seperti saya bilang tadi. Jadi mengolah limbah itu tidak hanya mengubah limbah menjadi barang tertentu. Misalnya limbah medis. Limbah medis kan limbah plastik kan ya, misalnya berkas infus atau apa gitu kan ya. Limbah medis ini bisa dimanfaatkan, bisa, tapi di situ misalnya sirinj, nah itu kan bisa dimanfaatkan, tetapi tidak dimanfaatkan sebagai misalnya tempat untuk tempat apa, tempat tanaman atau digunakan untuk tempat cairan lagi, itu kan nggak bisa seperti itu. Tapi yang bisa dilakukan selain untuk mengubah menjadi produk yang lebih berguna, pengolahan limbah yang utama itu adalah mengurangi dampak terhadap lingkungannya. Nah, pengurangan dampak ini bisa dilakukan upaya memperpanjang nilai tambahnya sebagai produk sampingnya, atau bisa dilakukan proses tertentu supaya dia tidak mencemari lingkungan, ekosistem, terutama lingkungan air. Jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh pengolahan limbah itu ada 3R itu, reuse, recycle, recovery.
Nah, pengolahan limbah ada tiga itu. Teman-teman pasti sudah familiar ya, reuse, apa, recycle, recovery ini. Itu biasanya digunakan. Nah, pengolahan limbah ini tujuannya itu selain untuk mengurangi dampak, juga kalau bisa dapat mempertambah nilai manfaat limbah. Maka untuk fungsinya apa? Supaya penggunaan limbah, penggunaan bahan yang bisa menyebabkan limbah ini dapat diefisiensikan. Misalnya, suatu proses industri, obat misalnya. Nah, obat ini dia harus menggunakan etanol misalnya untuk pelarutnya. Kemudian sisa pelarutnya dibuang. Nah, kan eman ya. Satu eman, yang kedua itu dapat mencemari lingkungan. Kemudian caranya gimana? Etanol ini yang sudah dari sisa tadi itu diuapkan, kemudian diambil lagi. Misalnya dilakukan proses destilasi atau evaporasi misalnya. Nah, diambil lagi untuk digunakan lagi. Itu salah satu pengolahan limbah yang nanti bisa nilainya dapat dimanfaatkan lagi. Yang juga dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah tersebut. Juga jadi gini, kan limbah etanol tadi kan dapat dimanfaatkan lagi oleh usaha tadi kan ya. Pemanfaatan itu akan mengurangi biaya untuk produksi satu. Yang kedua juga akan mengurangi limbah ini terbuang ke lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu pengolahan limbah itu harus menggunakan proses dan pendekatan teknologi yang akrab terhadap lingkungan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan. Belum, Bapak. Oke, ini ada berapa mahasiswa, Rimbi? Sebentar, Bapak, saya lupa. Ada 4. Oke, halo, halo. Sebentar, Bapak. Oh iya ya, sebentar. Tak kira nggak, tak kira mati itu. Zoom-nya mati tak kira. Soalnya internet saya agak naik turun naik turun. Sorry sorry. Ada 56, Bapak. Oke, ada 56. Nanti 56 ini nanti dibagi menjadi 11 kelompok. Nanti bagi menjadi 11 kelompok. 6 kelompok aja. Dibagi menjadi 6 kelompok ya. Baik, Bapak. Oke, nanti kelompoknya pilih sendiri kan sudah gede. Oke, gitu ya, Rimbi ya. Baik, Bapak. Oke, ini ya seperti yang kita bahas kemarin tadi ya. Apa itu limbah ya? Jadi limbah itu pengertiannya adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Nah, bisa juga diartikan sebagai dia itu sisa dari suatu proses transformasi bahan menjadi produk. Misalnya mau ngubah kayu menjadi kertas. Bahannya kayu, nanti menjadi produknya kertas. Nah, sisa limbahnya bisa dari sisa kulit kayunya, bisa dari cairan pemutihnya, atau bisa dari proses tadi ya pulpnya, atau dari namanya dari soda apinya bisa jadi situ. Itu masuknya ke limbah.
Nah, dalam proses dan transformasi yang terjadi, terdapat perubahan karakteristik dan sifat bahan yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan. Nah, yang merusak dan mencemari lingkungan dari proses sisa tadi itu namanya limbah atau B3, bahan beracun dan berbahaya. Ya, ini contoh prinsip pengkajian limbah. Jadi, dalam proses produksi ya, di industri terutama, itu eh, itu akan dilakukan proses pengkajian limbah. Misalnya, aliran bahan baku penolongnya itu apa misalnya. Ini yang pertama ini adalah bahan-bahan bakunya atau bahan baku penolong. Misalnya, bahan baku utama membuat eh, misalnya oskadon misalnya. Itu adalah bahan bakunya, bahan baku utamanya ada paracetamol, kafein misalnya kan gitu kan ya. Kemudian ada bahan baku penolong, ada pembawa, kemudian pelarut misalnya. Kemudian dilakukan proses produksi. Dari proses produksi, dari bahan baku ini pasti ada potensi limbahnya, bisa pembawanya atau apa. Kemudian dilakukan proses produksi. Nah, proses pencampuran antara bahan baku awal dan penolong ini itu pasti akan menimbulkan limbah. Misalnya pelarutnya yang sisanya, limbahnya dari pelarut itu bisa menimbulkan limbah. Kemudian produknya sudah jadi obat nih. Nah, jadi obat itu pasti ada obat-obat yang terbuang. Misalnya obatnya ditentukan eh, masanya sekian misalnya. Pasti ada sisa-sisa yang terbuang. Nah, itu adalah produk yang terbuang. Ini juga akan menimbulkan limbah atau disebut dengan limbah pasca produksi. Jadi, bahan baku awal itu disebut dengan bisa disebut juga dengan limbah proses pre-produksi atau praproduksi, kemudian proses produksi untuk menghasilkan obat tadi atau menghasilkan sisa pelarutnya itu disebut dengan proses produksi dan sisa produk yang dihasilkan itu disebut juga dengan pasca produksi. Nah, selain itu kan faktor internal ya sampai ke pasca produksi. Dari proses pembawaan dan lain sebagainya, itu pasti juga akan menimbulkan limbah. Dari proses manufacturing, packing, misalnya di packing, menimbulkan limbah plastik. Kemudian ketika ditransportasi, limbah yang bisa dihasilkan bisa kebisingan, limbah yang dihasilkan bisa uap, kemudian debu yang dihasilkan dari apa alat-alat transportasi yang digunakan, kemudian masuk ke konsumen. Masuk konsumen ini juga bisa menimbulkan limbah juga, sisa misalnya plastiknya, kemudian obat yang nggak terpakai, akhirnya kadaluarsa. Nah, vinil itu juga akan menimbulkan limbah. Nah, limbah-limbah ini semuanya dapat berdampak pada lingkungan. Jadi, proses menghasilkan limbah itu bisa dari proses internal, mulai praproduksi, saat produksi, pasca produksi, juga dari proses eksternal ketika produk ini dimanufacturing, kemudian di packaging, kemudian didistribusikan, kemudian masuk ke konsumen, itu pasti juga akan menimbulkan limbah. Nah, ini adalah sifat dan karakteristik limbah. Nah, dalam kegiatan dari limbah B3 tadi kan dihasilkan oleh banyak macam kegiatan ya. Misalnya di sini ada domestik atau rumah tangga. Itu limbah yang bisa dihasilkan bisa padat atau cair. Padat itu contohnya bisa kaca, misalnya bisa apa sisa bungkus makanan atau cair. Cair ini bisa dari pembuangan saat mandi, misalnya pembuangan dari cuci baju, cuci piring. Nah, sifatnya itu kebanyakan non B3 karena jumlahnya sangat kecil, sehingga potensi pencemarannya ringan dan sedang. Media pencemarannya bisa di air dan tanah. Kemudian pertanian atau perikanan. Ini bisa padat, bisa cair, atau sisa makan dari perikanan, kemudian limbah dari pertanian, misalnya apa? Kalau cabai, pohon cabainya, kalau tebu,
sisa-sisa daun tebunya. Kemudian bisa cair. Cair ini bisa pengairan kan gitu. Nah, sifatnya juga non B3. Walaupun penggunaan pertanian perikanan itu kalau pertanian kan pasti menggunakan pestisida, kemudian menggunakan pupuk berbahan kimia, kemudian perikanan menggunakan apa obat ikan dan lain sebagainya. Tapi itu dia maksudnya non B3 karena jumlahnya tidak besar. Sama seperti limbah rumah tangga itu pencemarannya ringan sedang, biasanya pencemarannya di air dan tanah. Kemudian industri wisata. Industri wisata ini bisa padat, bisa cair, bisa non B3 dan limbah B3. Misalnya industri wisata di situ ada restoran, berarti kan makanan-makanan kan. Nah, itu limbah masih masuk ke limbah B3 tapi jumlahnya sangat besar. Bisa limbah non B3 ya. Atau industri wisata, ternyata wisatanya misalnya pembuatan apa kulit misalnya atau pembuatan batik, wisata batik. Nah, batik kan limbah warnanya kan ada yang menggunakan warna dari alami, dari tumbuhan, biasanya dari pohon, atau bisa dari sintetis, warna pewarna-pewarna sintetis. Nah, ini bisa menimbulkan, makanya dia disebut non B3, bisa limbah B3. Kalau industrinya hanya industri yang menghasilkan makanan ini bisa disebut B3. Kalau industri batik seperti tadi bisa ada yang B3, non B3, ada yang limbah B3. Nah, ini kan saya juga pernah kan ketika di rumah saya dulu di Tuban itu kan ada usaha batik. Nah, di Tuban itu batiknya ada dua macam. Ada batik yang digunakan pewarna sintetis, ada yang menggunakan pewarna alami. Yang pewarna alami kan lebih mahal kan ya. Akhirnya dibuat ada pewarna sintetis supaya nanti bisa dibeli oleh masyarakat luas. Nah, pencemarannya itu bisa sedang sama berat. Itu tergantung dari industrinya tadi. Industri rumah juga seperti itu. Bisa non B3, bisa limbah B3. Karena industri rumah kan ada industri dari makanan, industri manufacturing di rumah misalnya pakaian, kemudian laundry seperti tadi. Nah, itu juga sifatnya sedang dan berat. Kecuali industri yang besar, misalnya industri makanan, industri farmasi terutama kan ya, kemudian industri-industri manufacturing, kemudian industri kertas dan lain sebagainya itu pencemarannya sangat berat dan air tanah bahkan ke udara pun bisa tercemar karena di udara kan ada kan asap ya, dikeluarkan asap dari proses industri tadi. Ini sebenarnya kalau industri rumah tangga juga ada udaranya ya, misalnya seperti di rumah saya ini, di daerah rumah saya ini kan ada usaha tahu. Nah, pembuatan tahu itu ketika dia godok tahu itu kan udaranya kan dibuang ke atas kan ya. Seperti itu. Jadi eh, untuk pengolahan limbah ini itu bisa dilihat seperti tadi ya. Ada input proses, ini dilihat dari bahan bakunya, kemudian ketika bahan baku itu dicampurkan, kemudian proses produksi ketika dicampurkan sampai pengolahan limbah, sampai bagaimana pengolahan limbah ini setelah pasca produksi. Itu semuanya dapat dipertimbangkan dalam pengolahan limbah. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk sisa waktunya nanti bisa digunakan kerja kelompok untuk mengerjakan soal. Untuk nanti hari ini sampai waktunya berakhir nanti bisa eh, dikumpulkan ya. Bisa dipahami? Untuk pengumpulannya terakhir kapan, Bapak? Pengumpulannya mau hari ini atau minggu depan? Minggu depan saja, Bapak. Oke, minggu depan. Nanti soalnya saya kasih hari ini, nanti dikerjakan kelompok.
kemudian mengerjakannya pakai PPT saja. Tenang saja, nggak usah presentasi, PPT-nya nanti dikumpulkan gitu aja. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke, kalau bisa, sisa waktunya untuk hari ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas ya. Eh, Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.